Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikza Fatimatu Zahroh dengan NIM 210611100066 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas mengenai tajwid, hukum nun sukun dan tanwin, guna untuk memenuhi tugas akhir Tafakufiddin 2021. Sebelum lanjut ke pembahasan, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwasanya hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama ada idhar halki, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa hakiki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 hukum tersebut. Silahkan teman-teman simak ya. Yang pertama ada idhar halki. Idhar artinya jelas atau terang. Huruf idhar ada 6. Yang pertama ada hamzah, yang kedua ada ha, yang ketiga ada kho, yang keempat ada ain, yang kelima ada ghain, dan yang terakhir yang keenam ada ha. Nah, maka jika huruf hijaiyah bertemu dengan 6 huruf idhar tersebut, maka harus dibaca jelas atau terang. Jadi tidak pakai dengungan ya teman-teman, seperti itu. Nah, contoh bacaan idhar halki terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7 yang berbunyi an'amta alaihim. Nah, di situ terdapat nun sukun bertemu dengan ain, di mana nun sukun bertemu dengan ain adalah bacaan idhar halki dan harus dibaca dengan terang. Saya ulangi ya. An'amta alaihim. Nah, tidak dengung seperti itu. Contoh yang kedua terdapat dalam surat Al-Falaq ayat 3 yang berbunyi wa min syarri wasiqin idza waqab. Nah, di sana terdapat tanwin bertemu dengan hamzah atau alif. Jadi bacaan wasiqin idza itu harus dibaca dengan jelas atau terang. Lanjut ke hukum bacaan yang kedua, yaitu adalah idgham. Idgham sendiri artinya adalah memasukkan huruf sebelumnya kepada huruf setelahnya. Nah, untuk idgham sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai idgham biguna. Idgham biguna artinya memasukkan huruf sebelumnya kepada huruf setelahnya disertai dengungan. Sesuai dengan namanya ya teman-teman, biguna berarti disertai dengungan. Nah, huruf idgham biguna sendiri ada 4. Yang pertama ada ya, yang kedua ada nun, yang keempat ada mim, dan yang ketiga mim, dan yang keempat ada waw. Yang berkumpul dalam lafadz yanmu. Contoh bacaan dari idgham biguna itu terdapat dalam surat Al-Lahab ayat pertama yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, di situ terdapat tanwin bertemu dengan waw. Jadi harus dibaca idgham biguna. Contoh yang kedua terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 4 yang berbunyi wala ana abidum ma'abattum. Nah, di sana terdapat tanwin bertemu dengan mim. Berarti juga harus dibaca idgham biguna. Dan yang pasti disertai dengungan. Yang kedua idgham bila guna. Nah, idgham bila guna
sama seperti idgham sebelumnya, yaitu memasukkan huruf sebelumnya kepada huruf setelahnya. Namun idgham bilaguna ini tanpa disertai dengungan. Sesuai namanya ya teman-teman, bilaguna berarti tanpa disertai dengungan. Huruf idgham bilaguna sendiri ada dua. Yang pertama ada lam dan yang kedua ada ro. Contoh bacaan idgham bilaguna terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sana terdapat nun sukun bertemu dengan lam. Maka dibaca idgham bilaguna. Jadi langsung dimasukkan kepada lamnya tanpa disertai dengungan. Nah, contoh yang kedua terdapat dalam surat Ad-Duha ayat 4 yang berbunyi walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sana terdapat tanwin bertemu dengan lam. Jadi harus dibaca idgham bilaguna. Hukum bacaan selanjutnya yang ketiga setelah idgham adalah iqlab. Iqlab artinya membalikkan, seakan-akan seperti membaca mim. Huruf iqlab sendiri ada satu, yaitu huruf ba. Contoh bacaan iqlab terdapat dalam surat Al-Lail ayat 8 yang berbunyi wa amma man bakhila wastaghna. Di sana terdapat nun sukun bertemu dengan ba. Jadi harus dibaca dengan iqlab. Hukum bacaan yang keempat atau yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar atau menyamarkan bacaan. Huruf ikhfa sendiri ada 15, yaitu ada ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, dan kaf. Contoh bacaan ikhfa salah satunya terdapat dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di sana teman-teman dapat melihat bahwa terdapat nun sukun bertemu dengan sin, maka harus dibaca ikhfa atau samar. Saya ulangi ya. Insana samar kan? Insana. Jadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 itu, maka harus dibaca samar. Seperti itu teman-teman. Nah, cukup sekian penjelasan tajwid, hukum nun sukun dan tanwin dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman semoga paham dengan penjelasan saya. Jika terdapat kesalahan baik kata ataupun penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.